Sejarah keberadaan komunitas Yahudi di Pakistan dimulai pada tahun 1839 saat wilayah ini masih menjadi bagian dari India Britania. Pada awal abad ke-20 diperkirakan ada sekitar 50.000 hingga 60.000 orang Yahudi yang tinggal di Karachi. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi Iran dan Bene Israel atau Yahudi asal India. Selain di Karachi, komunitas Yahudi yang cukup besar juga tinggal di Rawalpindi dan sebagian kecil lainnya menetap di Peshawar. Namun, keadaan mulai berubah drastis pada tahun 1947. Ketika India Britania dibagi menjadi dua negara berdaulat, India dengan mayoritas Hindu dan Pakistan dengan mayoritas Muslim. Setelah kemerdekaan Pakistan, banyak orang Yahudi mulai meninggalkan negara tersebut menuju India, Kanada, dan Amerika Serikat. Gelombang ini semakin besar setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948 yang memicu peningkatan tekanan terhadap komunitas Yahudi di Pakistan. Sejarah keberadaan komunitas Yahudi di Pakistan dimulai pada tahun 1839 saat wilayah ini masih menjadi bagian dari India Britania. Pada awal abad ke-20 diperkirakan ada sekitar 50.000 hingga 60.000 orang Yahudi yang tinggal di Karachi. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi Iran dan Bene Israel atau Yahudi asal India. Selain di Karachi, komunitas Yahudi yang cukup besar juga tinggal di Rawalpindi dan sebagian kecil lainnya menetap di Peshawar. Namun, keadaan mulai berubah drastis pada tahun 1947 ketika India Britania dibagi menjadi dua negara berdaulat, India dengan mayoritas Hindu dan Pakistan dengan mayoritas Muslim. Setelah kemerdekaan Pakistan, banyak orang Yahudi mulai meninggalkan negara tersebut menuju India, Kanada, dan Amerika Serikat. Gelombang ini semakin besar setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948 yang memicu peningkatan tekanan terhadap komunitas Yahudi di Pakistan. Sejarah komunitas Yahudi di Pakistan adalah sebuah perjalanan panjang dari masa kedamaian dan keberadaan yang cukup besar hingga hampir sepenuhnya menghilang. Kisah ini mencerminkan perubahan besar yang terjadi akibat pergolakan politik, agama, dan identitas di kawasan tersebut. Ketika sekelompok orang Yahudi yang melarikan diri dari pemberontakan di Mashhad, Persia, menetap di Rawalpindi, Punjab. Mereka membangun sebuah sinagoga yang megah di awal abad ke-20, yang hingga kini masih berdiri di Nishtar Street, kawasan Babu Mohallah di Rawalpindi, di antara Masjid Bohra dan sebuah gereja era Victoria yang besar dan megah. Pada masa kolonial, komunitas Yahudi di wilayah ini perlahan mulai bertambah. Menurut sensus tahun 1881, terdapat 153 orang Yahudi di Provinsi Sindh. Jumlah ini meningkat menjadi 482 pada tahun 1901, hampir semuanya tinggal di Karachi. Pada tahun 1919, komunitas Yahudi di Sindh mencapai 650 orang, dan menjelang tahun 1947, jumlah mereka bertambah menjadi sekitar 1.500 orang. Sebagian besar tinggal di Karachi. Komunitas ini didominasi oleh kelompok Bene Israel yang bekerja sebagai pedagang,
pengrajin, penyair, filsuf, dan pegawai negeri. Pada tahun 1911, orang Yahudi mencakup 0,3% dari populasi Karachi. Ketika Pakistan merdeka pada tahun 1947, jumlah mereka mencapai 2.500 orang. Mehmuda Rizwiya dalam bukunya Malika-e-Masyriq atau Ratu Timur mencatat keberadaan komunitas Yahudi di Karachi. Sejumlah organisasi juga dibentuk untuk melayani kebutuhan komunitas Yahudi. Salah satunya adalah Sinagoga Magen Shalom yang didirikan pada tahun 1893 di dekat Rancor Line oleh Solomon David Umerdekar dan putranya, Gershon Solomon. Sinagoga ini menjadi pusat kehidupan agama dan sosial Yahudi yang kecil namun hidup. Pada tahun 1936, seorang anggota sinagoga ini, Abraham Ruben Kamarlekar, bahkan terpilih sebagai anggota Dewan Karachi City Corporation. Ada juga asosiasi lain, seperti Young Men's Jewish Association, yang didirikan pada tahun 1903 untuk mendorong kegiatan olahraga, sosial, dan keagamaan. Karachi Bene Israel Relief Fund dibentuk untuk mendukung kaum miskin Yahudi, dan Karachi Jewish Syndicate berdiri pada tahun 1918 dengan tujuan menyediakan rumah-rumah bagi kaum Yahudi yang kurang mampu dengan biaya sewa yang terjangkau. Komunitas Yahudi di Karachi pada masa itu adalah bukti keberagaman budaya dan agama yang pernah ada di wilayah ini. Kehidupan mereka, meskipun kecil dalam jumlah, mencerminkan harmoni dan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat setempat. Menjelang pemisahan India pada tahun 1947, sekitar 1.300 orang Yahudi masih tinggal di Karachi. Mayoritas dari mereka adalah Bene Israel yang menjalankan ritual Yahudi Sephardik. Namun, saat antisemitisme mulai menyebar di wilayah tersebut menjelang berdirinya negara Israel pada tahun 1948, komunitas ini mulai meninggalkan Pakistan. Setelah Perang Arab-Israel, mayoritas dari mereka bermigrasi ke Israel, menyisakan kurang dari 500 orang Yahudi di seluruh Pakistan pada tahun 1953. Pada tahun 1971, Sinagoga Magen Shalom yang menjadi satu-satunya tempat ibadah Yahudi di Karachi mulai menghadapi ancaman serius. Sinagoga ini akhirnya dihancurkan pada tahun 1988 atas perintah Jenderal Ziaul Haq untuk memberi jalan bagi pembangunan sebuah pusat perbelanjaan. Ada pula laporan yang menyebutkan bahwa sinagoga itu dibakar oleh kelompok ekstremis. Rachel Joseph, penjaga terakhir sinagoga tersebut, kini telah tiada, meninggalkan jejak sejarah yang nyaris terlupakan. Meskipun data resmi menunjukkan bahwa ada sekitar 745 keluarga Yahudi yang terdaftar di Pakistan pada tahun 2017, jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih kecil. Banyak orang Yahudi Pakistan yang bermigrasi ke negara lain seperti Israel, India, Kanada, dan Amerika Serikat tanpa memperbarui status mereka di database pemerintah Pakistan. Sebagian besar mantan warga Yahudi Karachi kini tinggal di Ramlah, Israel, di mana mereka mendirikan sinagoga bernama Magen Shalom sebagai penghormatan terhadap sinagoga mereka di Pakistan. Namun, keberadaan komunitas ini tidak lepas dari kontroversi. Pada tahun 1990, Dan Kiesel, seorang Yahudi asal Jerman yang bekerja sebagai fisioterapis untuk Dewan Kriket Pakistan, menghadapi kritik politik karena dianggap sebagai simbol kehadiran Israel. Selain itu, istilah Yehudi yang dalam bahasa Urdu berarti orang Yahudi seringkali digunakan sebagai ejekan, mencerminkan stigma yang melekat pada komunitas ini di masyarakat. Antisemitisme di Pakistan meningkat signifikan setelah berdirinya Israel, dan semakin parah setelah setiap konflik Arab-Israel seperti pada tahun 1948, 1956,
dan 1967. Serangan terhadap orang Yahudi dan properti mereka di Karachi menjadi hal yang lumrah, termasuk pembakaran sinagoga Magen Shalom. Sejak tahun 1970-an, sikap anti-Yahudi terus membesar, menciptakan rasa tidak aman yang membuat banyak anggota komunitas memilih untuk pergi. Meskipun demikian, kisah komunitas Yahudi di Pakistan tetap menjadi bagian penting dari sejarah bangsa ini, mengingatkan kita pada keberagaman yang pernah ada di tengah masyarakat. Saat ini, jejak mereka hanya tersisa dalam catatan sejarah dan cerita tentang sinagoga-sinagoga yang kini tinggal kenangan.